Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, juga teman sejawat ada beberapa saya lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang belum kenal dan ada yang sudah kenal. Perkenalkan saya dan izin juga untuk bisa menyampaikan presentasi saya ke Zoom ini. Presentasi saya juga mungkin beberapa diambil dari hasil penelitian saya dan juga referensi yang saya baca dari beberapa jurnal. Izin share screen ya Pak Eko. Ya, hari ini pertemuan saya yang kedua tentang hasil penelitian saya, tetapi saya tidak terlalu banyak mengulas hasil penelitian saya karena dari Pak Eko dan Pak Sam diberikan amanah untuk bisa memberikan bagaimana versis daripada subhabut alpha ini terhadap Omicron. Jadi saya mencoba untuk menselaraskan materi kita ini. Teman Ibu Bapak sudah tahu bahwa ekstrak kita yang subhabu alpha adalah ekstrak kombinasi poliherbal, ekstrak Canna striata itu kan gabus, kurkuma santoriza temulawak, dan moringa oleifera itu adalah daun kelor. Ya, memang sekarang ini kita menghadapi suasana Omicron ya, Omicron yang memang salah satu rentetan mutasi daripada varian corona COVID-19 yang SARS kedua, yang memang saat ini pandemi itu tidak usai-usai ya. Harapan dari pemerintah itu pandemi menjadi endemi. Ya, endemi ini adalah hanya daerah-daerah zona-zona tertentu saja yang memang ada penyakit COVID, tetapi tidak secara global seluruh dunia. Itu menjadi endemi. Dan memang untuk Omicron ini sudah dikeluarkan dari Menteri Kesehatan ya tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron, dan memang isinya tidak jauh dengan varian Omicron, varian COVID-19 yang lain, yaitu yang Delta maupun Alpha. Nah, kita ingatkan kembali bahwa kita sudah banyak virus corona yang bermutasi dan tidak menutup kemungkinan ada mutasi yang lain. Ya. Dan memang virus corona itu sendiri memang waktu zaman belum banyak menyerang manusia, itu sudah lama dihidap oleh hewan ternak kita, hewan-hewan juga peliharaan di luar yang bukan peliharaan manusia, yang memang menurut dokter hewan, saya diskusi dengan pembimbing disertasi saya, itu memang corona itu adalah virus yang memang mudah bermutasi. Oleh karena itu memang sekarang ini ketua daripada Satgas Nasional adalah dari dokter hewan, karena memang sudah mengenal banyak bagaimana menangani virus corona pada hewan yang mudah sekali bermutasi dan mudah sekali diobatin, akhirnya bermutasi dengan ciri-ciri yang lain. Nah, kita di manusia yang sudah menyebar kepada manusia, sudah memang teridentifikasi dari alfa, beta, gamma, delta, sampai akhirnya ke Omicron sekarang ini. Ini data yang dari BNPB ya, dari BNPB. Kemudian saya sendiri sebagai anggota daripada Satgas Nasional dari BNPB, tetapi saya menangani kasus kematian seluruh rumah sakit di Indonesia. Ya, untuk Omicron ini masih kecil ya, yang meninggal masih 7. Jadi belum bisa kita lakukan audit mortality ya pada semua rumah sakit, karena memang di sini belum banyak, tetapi dari kecenderungan daripada peningkatan daripada Omicron ini sudah sangat bermakna kenaikannya ya, dari 14 Januari 850, kemudian 15 Januari 1054, sampai 20 Januari kemarin itu sudah menginjak 2116. Jadi ada kenaikan dari terkonfirmasi yang sangat cukup
signifikan kenaikannya ya. Tetapi memang pasien ini yang dirawat di rumah sakit Wisma Atlet, kebetulan dari PDPI yang mengkoordinir perawatan Wisma Atlet itu memang masih taraf yang sedang dan berat, tidak kritis maksudnya ya. Jadi memang lebih ringan dibandingkan kalau kita berbandingkan dengan Delta waktu di bulan Juni Juli kemarin seperti ini. Tetapi perlu diwaspadai karena memang Omikron ini adalah mutasinya bukan pada pita RNA, tetapi mutasinya pada spike ya di kapsul daripada permukaan daripada corona, dan itu masih dalam proses pembelajaran atau penelitian para ahli. Ya, ini kita lihat dari data NYC Department of Health bahwa Omikron ini lebih banyak menyerang pasien yang tidak divaksinasi. Jadi selama ini masyarakat selalu berpikir kalau sudah vaksinasi tidak kena COVID. Tentu tidak ya, seperti halnya TBC ya. Sekarang ini kita menginjak endemi tuberkulosis, TB paru maupun di ekstra paru, dan kita merupakan daerah Indonesia itu daerah endemi dari tuberkulosis. Tentunya Bapak Ibu tahu bahwa dulu sudah kita semua masyarakat Indonesia sudah divaksinasi BCG, tetapi kan tidak serta-merta akhirnya TB itu jadi hilang dengan vaksinasi BCG kan, tetapi juga sama dengan vaksinasi yang ada pada Omikron ini adalah vaksinasi untuk meringankan gejala daripada COVID itu sendiri, sehingga data ini adalah dilihat bahwa vaksin yang divaksin dan tidak divaksin, yang garis kuning adalah yang tidak divaksin, yang biru adalah yang divaksin, ternyata lebih rendah angka kesakitannya dibandingkan dengan pasien yang tidak divaksin ya, baik itu di kasus yang terkonfirmasi dia ringan ya, isolasi mandiri ataupun yang dirawat di rumah sakit ya. Jadi memang lebih rendah pada pasien yang divaksinasi. Ini proporsi daripada Omikron pada pelaku perjalanan luar negeri dengan transmisi lokal ya. Jadi memang dilihat dari sini memang ada kecenderungan dua kelompok tersebut ada kecenderungan meningkat ya, dari mulai 1 Januari sampai sekarang sampai kemarin datanya 15 Januari. Nah, kalau kita bagi proporsinya yaitu ya, jadi ternyata awalnya memang pelaku daripada yang berpergian ke luar negeri yang terkonfirmasi PCR positif ya. Ini data dari DKI Jakarta ya. Tetapi setelah berlangsungnya waktu, mungkin setelah menginjak pada pertengahan bulan Januari, sudah terlihat bahwa transmisi lokal sudah juga mendekati proporsi daripada jumlah yang terkena Omikron. Jadi memang tidak lagi kita sebagai tim medis di rumah sakit tidak lagi melihat bahwa pasien yang kena Omikron adalah pelaku yang melakukan perjalanan luar negeri, tapi transmisi lokal sudah mendekati sama dengan pasien yang memang dari luar negeri seperti itu. Ya, ini varian Omikron. Kita tahu bahwa organ daripada sebentar saya pakai laser pointer ya. Kita kebanyakan memang dari pita RNA sini yang melakukan mutasi. Tetapi yang Omikron ini kok dari spike glycoprotein ya. Jadi memang spike ini yang mempunyai gen yang berbeda dengan hasil dari mutasi daripada pita RNA, sehingga masih dalam pembelajaran mengingat daripada jarangnya tempat-tempat mutasi pada virus corona itu ya. Tetapi pertama kali dilakukan di Afrika katanya tanggal 24 November itu pada pasien COVID gejalanya ringan, dan juga terjadi pada pasien yang memang sudah divaksinasi dan dengan gejala yang ringan ya. Kemudian ada kecepatan dari transmisi penularan, juga ada penurunan dari kemampuan antibodi ya, namun tidak menunjukkan perberatan daripada kondisi si pasien setelah terkonfirmasi COVID-19, walaupun pasien itu dilakukan divaksinasi ya. Kemudian juga tidak ada perbedaan gejala dan mirip dengan varian-varian yang lain.
dan ada beberapa yang memang tidak bergejala. Jadi memang nyata dari spike yang gagal ini, ya, spike-nya ini itu berbeda dengan, jadi waktu melakukan pemeriksaan setelah PCR positif, ya, kemudian melakukan whole genome sequencing atau WGS namanya ya, dengan CT value di bawah 30, kita lakukan pengecekan pada spike, ya. Bila mana gen spike-nya terdeteksi, itu bukan Omicron karena masih utuh bentuknya walaupun mungkin sifat-sifatnya. Tetapi bila gen spike-nya tidak terdeteksi, itu yang dinamakan Omicron, seperti itu ya. Jadi ini memang perlu waktu, pemeriksaan whole genome sequencing itu juga belum tentu sampai 2 minggu hasilnya ya. Jadi pasien saya kebetulan juga ada 8 pasien, 3 isoman dan 5 perawatan di rumah sakit saya. Ini sampai sekarang sudah seminggu belum ada hasil daripada WGS tersebut. Seperti itu. Dan ini lebih cepat memang penularannya ya, tapi tidak seberat Delta. Memang ini saya rasakan sebagai dokter paru, kemudian saya juga mempunyai klinik paru dan respirasi, dan memang saat saya menerima pasien di ruang praktek itu disekat dengan kaca yang tebal saja di meja kita itu. Kalau Delta itu berasa ke badan kita itu rasanya ikut meriang gitu ya, walaupun kitanya juga nggak lama ya. Saking memang pengaruh daripada Delta sangat cepat. Tetapi dengan Omicron ini kita tidak perlu banyak proteksi ya, seperti face shield atau mungkin cuma hanya gaun saja, itu sudah bisa karena tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada tubuh kita sebagai klinisi, sebagai dokter ya. Itu yang terjadi pada perbandingan-perbandingan saat kita memeriksa pasien. Kemudian juga mutasi pada spike itu menunjukkan efek penurunan kemampuan antibodi dalam menetralisasi virus. Nah, ini mungkin kemampuan penurunan antibodi ini, kemampuan dari Supahabu ini yang benar-benar menjadikan tempat yang benar untuk kita memberikan suplemen pada pasien yang memang di daerah endemi maupun pandemi. Ya. Efek resistensi terhadap vaksinasi belum diketahui ya pada Omicron tersebut, dan aplikasi kesehatan ini vaksinasi penuh dengan Omicron menunjukkan gejala yang ringan ya. Jadi ini memang lebih ringan daripada Delta. Ya, di sini peran obat herbal yang Ibu Bapak tahu bahwa sampai saat ini masih uji klinik. Dan memang untuk menemukan satu obat itu perlu antara 10 sampai 20 tahun untuk menentukan obat yang memang tunggal untuk bisa menangani COVID-19 secara paripurna. Jadi memang dalam waktu kita pandemi 2 tahun itu tidak cukup untuk menemukan suatu obat. Dan oleh karena itu, tata laksana COVID saat ini adalah masih simptomatik dan suportif, dan saat ini semua perusahaan farmasi berjuang untuk bisa menemukan obat yang sesungguhnya untuk COVID-19 itu. Ya, jadi memang kalaupun ada obat yang kita berikan remdesivir, kemudian favipiravir, kemudian dulu oseltamivir yang sudah dicari, kemudian ada chloroquinolone sudah ditarik, itu semua memang taraf-taraf simptomatis dan suportif ya. Jadi memang bukan obat yang sesungguhnya. Nah, di sini kita peran obat bahan alam seperti Supahabu yang isinya poliherbal ya, itu penelitian saya memang mempunyai kemaknaan signifikan hasil daripada perbaikan gejala klinis yang lebih cepat dibandingkan kalau kita tidak menggunakan poliherbal, hanya ikan gabus saja ya, pada pengobatan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di obat standar itu sudah memang kita sebagai klinisi sekarang ini sudah zaman globalisasi, sudah zaman kekinian, itu semua dokter wajib melakukan tata laksana sesuai standar yang diaturkan oleh pemerintah. Semua penyakit. Jadi kan dokter umum, dokter spesialis A, B, C, semuanya harus ada tata laksana PPK. Jadi panduan praktek klinis yang memang itu salah satu hukumnya adalah hukumnya tinggi, legal, dan harus dilakukan kepatuhan pada PPK tersebut dengan sumber dari PNPK dan sumbernya pun dari referensi-referensi yang sudah diatur oleh profesi dari luar negeri maupun dalam negeri dan penelitian uji klinis yang lain.
Nah, jadi penelitian ini adalah pemberian ajupan obat ikan gabus dan ini dengan poliherbal tersebut, yaitu temulawak dan kelor, ya, tapi dengan dosis tinggi, ya, yaitu 5.000 satu saset, dan mengandung 500 temulawak dan 500 kelor yang diberikan 3 kali 1 selama 7 hari. Justru ini sangat mempercepat sekali perbaikan klinis si pasien, ya, baik kriteria berat dan sedang, yang harusnya gejala klinis itu 2 minggu 14 hari pada varian alfa dan delta, ya, ini bisa mencapai 9 hari sampai 10 hari perbaikan klinis sehingga pasien lebih cepat pulang. Dan nilai CRP sudah bisa terhitung perbaikan setelah hari ke-7 karena obat itu diberikan 7 hari, dan masa rawat pun menjadi pendek. Yang penelitian dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu rata perawatan 14 hari ke atas sampai 16 hari, ya, dengan pemberian poliherbal ini hanya perawatan antara 9 sampai 10 hari karena klinisnya membaik 9 sampai 10 hari. Dan ini skor sesak yang dirasakan oleh si penderita saat masuk dengan saturasi di bawah 93 itu sudah dirasakan hilang setelah 3 sampai 4 hari. Jadi memang tentunya akan secara psikis atau psikologi pada pasien rawat COVID saat itu memberikan rasa nyaman dan tidak cemas akan terganggunya sesak napas yang mengganggu. Ya. Nah, ini memang dasarnya memang adalah pentingnya ikan gabus atau albumin, ya, serum albumin itu pada tubuh kita, ya. Selama ini tubuh kita itu ternyata albumin itu sangat bermanfaat, ya, pada imunitas, ya. Dia sebagai antiinflamasi, dia sebagai antioksidan. Walaupun dia ikan gabus, albumin itu juga dia malah menurunkan juga pada pasien-pasien hipertensi, ya. Jadi memang ikan gabus pada ikan apalagi kalau dari laut pasti naikin tensi, ya. Ternyata dari penelitian referensi dia mempunyai efek yang hampir sama dengan kaptopril, bisa menurunkan juga daripada hipertensi. Nah, jadi albumin ini sebagai peningkat daya tahan tubuh, antioksidan, anti radang, sehingga saya mencoba untuk menggabungkan albumin dari ikan gabus itu dengan kurkumin atau temulawak, ya, dan dari kelor, ya, yang mempunyai zat aktif quercetin, camperol, tirgoslimin, dan emorfin, ya. Jadi itu zat aktif yang ada di kelor ini yang menjadikan gabungan poliherbal pada ikan gabus, ya, atau albumin, sehingga bisa memperbaiki kondisi yang tadi perawatan penelitian saya ini. Ini penelitian saya sudah dipublish di Eropa dan di Jepang, ya, Tokyo, ya. Tim saya, yaitu saya sendiri, Pak Haidi dari BPPT, sekarang BRIN, ya, Bu Nurita dari Universitas Pancasila, Pak Prof. Samsudin Abdillah dari Universitas Pancasila, ya. Ini memang berempat ini, ya, kita mencoba untuk bisa menerbitkan jurnal ini publish di Eropa dan di Jepang. Nah, ini saya mencoba saja, ini penelitian saya sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya obat herbal yang 3 komponen tersebut itu bisa memperbaiki, karena kita lihat bahwa fase-fase daripada radang paru pada COVID ini sebenarnya sih bukan COVID saja, ya. Semua fase pneumonia itu melewati suatu 3 fase ini. Fase awal, fase paru, dan fase daripada badai sitokin, ya. Badai sitokin tuh radang yang sangat berat yang memang yang hanya tadinya di paru sampai merusak pembuluh darah, akhirnya jadi masalah juga di organ lain seperti jantung, otak, ginjal, dan segalanya. Karena terus ikut melalui peradangan daripada pembuluh darah sehingga ada kebocoran peradangan sehingga menyebabkan komplikasi pada organ lain, ya. Nah, kondisi penyakit pneumonia pada COVID ini sudah dilakukan penelitian, ya, oleh teman-teman di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bahwa memang batuk itu bisa sampai demam itu sampai 4-13 hari, durasi batuk itu 12-23 hari, rata 19 hari, sesak 3-8 hari, radang paru sampai seminggu, ya. Kemudian durasi rawat inap 11-16 hari, dan
sepsis atau infeksi yang sampai berat mulai dari primer di paru kemudian sekunder menyeluruh keluar dari padu itu sudah mulai pada 7 sampai 13 hari gagal napas akibat 8 sampai 12 hari dan rawat ICU bisa ditambahkan setelah rawat inap jadi 4 sampai 12 hari dan radang jantung muncul setelah 17 hari dan radang gagal ginjal akut terjadi setelah 19 hari. Nah, ini sudah terdata dari perawatan di RSCM dan pasien meninggal rata sudah menginjak hari ke-18 atau ke-19 hari seperti itu. Ini memang sudah jadi patokan. Nah, tetapi kita tadi sudah saya lakukan penelitian bahwa dengan terapi ajupan daripada ikan gabus dengan polyherbal tadi sudah bisa mempersingkat rawat lama inap dan juga perbaikan klinis yang cukup signifikan lebih awal, lebih cepat dan sehingga pasien lebih tercegah daripada kecemasan akibat berkepanjangan dari perawatan inap. Nah, kita juga tahu, saya akan sedikit menyinggung lagi ini tentang bagaimana pentingnya paru-paru ya. Paru-paru kita tuh ada gelembung udara, ada jalan napas ya. Gelembung udara kita itu terbungkus oleh pembuluh darah. Ini Tuhan Maha Cipta, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Banyaknya sekali pembuluh darah yang membungkus daripada gelembung udara kita ini, sehingga kalau dibuka satu-satu gelembung udara kita itu seluas lapangan tenis. Ya, bayangkan paru kita yang cuma 2 biji, dua sepasang ini bisa kalau dibuka gelembung udara sepanjang luas lapangan tenis dan pembuluh darahnya pun seluas lapangan tenis. Nah, ini yang dirusak. Pembuluh darah ini yang dirusak oleh proses peradangan daripada COVID atau infeksi lain seperti bakteri maupun virus ya. Yang itu kita cegah bila mana sudah terjadi kerusakan daripada gelembung udara, tentunya gelembung udara atau alveol ini akan terisi suatu cairan yang seperti nanah ya, dan itu mengganggu proses pertukaran gas. Kenapa kok banyak sekali anyaman pembuluh darah ini ya? Yaitu adalah untuk pertukaran gas di mana kita bernapas mengambil oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh organ tubuh kita seperti otak, jantung, ginjal yang akan dibawa oleh pembuluh darah yang besar ini yang seluas lapangan tenis itu menuju ke pembuluh darah yang sentralnya adalah pompanya di jantung ya. Jadi memang ini saya lihat bahwa ada pertukaran gas antar pembuluh darah dengan gelembung udara, yang kotor dibuang jadi CO2, yang bagus diambil sebagai oksigen, diikat oleh sel darah merah kita, dialirkan ke jantung, dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Ya, ini gambarannya ya. Seperti itu. Nah, ini gambaran radang paru ya, radang paru. Kebetulan karena ini penelitiannya COVID, saya cuma gambarannya ya COVID. Sebenarnya sama saja. Yang namanya pneumonia itu adalah radang di parenkim paru, radang di jaringan paru. Bapak tahu tadi jaringan paru terisi dari gelembung-gelembung udara ya. Gelembung udara ini kalau terjadi oleh orang radiologi dibagi scoring-scoring seperti ini. Scoring-scoring ada yang memang 0 scoringnya bagus parunya walaupun dia konfirmasi COVID, PCR-nya positif tetapi paru-parunya bersih. Nah, tetapi bila mana sudah skornya 1, dia sudah ada lesi luka-luka di paru ya atau lesi ya, namanya bahasanya GGO katanya, glass opacity GGO ya, ini sudah ada tapi sedikit. Nah ya, ini masih bisa rawat jalan. Tetapi kalau nggak di CT scan mana tahu pasiennya ini dia punya GGO, dia punya radang ya. Kemudian ya ada yang sudah 5-25%, skornya 2 ya. Kemudian ini yang sudah skornya 3, nah skornya 4 dan skornya 5. Nah, tentunya setiap radang paru ini tidak hilang begitu saja setelah diobati, tetapi akan menyebabkan jaringan ikat pasca penyembuhan daripada COVID. Nah, itu yang harus dicegah supaya pasien tidak jatuh pada luka di paru-paru. Nah, Supahabu ini penting sekali. Bagaimana pasien yang skornya 0 atau 1, atau mungkin 2 lah ya, jangan sampai berubah menjadi skornya 3, 4, dan 5. Karena resiko daripada luka di paru ini akan menimbulkan bekas atau jejas di paru-paru yang tadinya gelembung udaranya bagus ya, isinya kosong ya, kemudian terisi air oleh nanah dan jadi airnya kolaps, pecah kolaps
sehingga menjadi jaringan ikat. Nah, bila mana pertukaran gas terganggu oleh banyaknya gelembung udara yang rusak itu, tentunya juga oksigen pun pembuluh darahnya pun rusak, anyamannya pun rusak, sehingga oksigen yang akan diambil oleh tubuh kita melalui sistem respirasi atau pernapasan menuju pompa jantung pun menjadi sedikit. Akhirnya kekurangan oksigen di jantung, kekurangan oksigen di organ lain pun akan menjadi dampak penurunan kualitas daripada tubuh kita, ya. Jadi setiap kekurangan oksigen akan menyebabkan gangguan daripada pembuluh darah, karena pembuluh darah itu sangat sensitif terhadap keutuhan daripada oksigen, ya. Bila mana oksigen rendah, tentunya dia akan menyempitkan pembuluh darah dan pasien yang pasca COVID rata menjadi hipertensi. Kalau memang lukanya skornya sudah antara 3 sampai 5 dengan akibat jejas atau bekas COVID yang sudah meluas, itu ya. Nah, ini saya udah dibahas tadi ya, nggak usah. Nah, ini kita masuk pada ikan gabus ya. Nah, ikan gabus itu kenapa penting sekali pada preventif maupun kuratif ya. Jadi memang di sini Supahabu mengandung 300 mg daripada ikan gabus, kemudian di kelornya 100 mg, temulawaknya 100 mg, itu sangat cocok untuk preventif, supaya apalagi masa-masa kita kena PCR tetapi masih di lesi skor 0 atau 01 atau 2 ya, jadi masih bisa ya. Jadi memang di sini karena ikan gabus yang ada pada Supahabu itu bisa memperbaiki pertukaran oksigen ya, dia menguatkan gelembung udara ya, supaya tidak terjadi proses pneumonia yang meluas, atau mungkin kalaupun belum pernah pneumonia atau pasiennya tidak pneumonia, itu dia akan tidak mencegah supaya tidak kena pneumonia, karena dia memperkuat daripada dinding pembuluh darah dan juga dinding daripada alveoli. Kemudian pada COVID, bila mana ada ikan gabus kita minum ya sebagai preventif, penghambat, dia menghambat ikatan virus COVID dengan reseptor ACE2. Ibu-ibu tahu, Bapak Ibu, reseptor ACE2 itu adalah memang angio converting enzyme yang kedua, itu memang ada di seluruh tubuh kita. Memang itu Tuhan berikan, ya. Tuhan berikan, dia yang melebarkan, dia yang menyempitkan pembuluh darah kita. Itu memang sudah fisiologisnya dari Tuhan, ya. Jadi memang itulah tempat masuknya COVID, ya. Masuknya tuh baru cari, dan itu ada seluruh pembuluh darah, juga di organ lain seperti ginjal, jantung, bahkan kulit pun ada, ya, bahkan otak pun ada. Jadi semua organ hampir rata mempunyai reseptor ACE2. Nah, ikatan ini dihambat oleh adanya ikat gabus, albumin, ya. Tentunya struktur molekul albumin ini yang menghambat ikatan ini supaya fusi atau aduan antara virus COVID dengan reseptor itu tidak menimbulkan sinyal yang menimbulkan lanjutan daripada proses kegiatan perkembangbiakan daripada virus COVID, ya. Kemudian albumin juga mencegah albumin darah. Ya, memang kondisi kita kalau sakit atau intake makanan kurang, tentunya albumin akan menurun. Nah, ini mencegah kalau memang dalam fase-fase preventif saat kita terkena sakit ataupun kita mengalami suatu kondisi yang di daerah pandemi, ya. Juga mencegah penurunan limfosit darah. Nah, limfosit darah ini salah satu parameter yang sangat mudah untuk melihat bahwa kita bagus atau available daya tahan tubuh kita. Jadi kalau kita ibu bapak mengecek darah lengkap, ada presentasi daripada sel darah putih kita, yaitu limfosit. Nah, limfosit itu salah satu parameter di mana imun kita masih bagus lah, ya, masih bagus, sehingga kita bisa cukup mempunyai porsi yang kuat dalam mengarungi suatu kondisi-kondisi pandemi atau pasien-pasien yang memang saat ini yang kayak seperti ini musim dingin ya Bu, ya, hujan ya, banyak orang yang ISPA, yang flu ya. Nah, ini kan daerah-daerah yang pancaroba ya. Tentunya imun yang available ini yang cukup bisa menahan kita daripada kondisi pancaroba seperti ini. Kemudian mencegah proses peradangan atau inflamasi pembuluh darah alveoli sehingga dapat mencegah kebocoran. Tadi kan bila mana terjadi pneumonia pasti terisi oleh suatu cairan seperti nanah ya, itu yang kaya akan albumin, tapi justru pemberian albumin
pada pasien yang tidak albumin, tidak kekurangan albumin, itu bisa mencegah terjadinya intake daripada alveoli atau gelembung udara sehingga dia bisa terhindar dari pneumonia. Ya tentunya juga pasiennya harus dilihat juga ya, basicnya, jangan sampai dia mempunyai penyakit-penyakit yang lain, misalnya gagal ginjal ya, atau pasien yang memang gagal ginjal itu harus rendah protein ya, karena saringannya pembuluh darah di ginjalnya sudah rusak, dol ibaratnya, karena albumin itu kan berat molekulnya tinggi, lebih besar daripada cairan yang lain, sehingga bila mana sudah rusak saringan di ginjalnya, karena gagal ginjal sudah lama, apalagi dia cuci darah, tentunya penyaringannya sudah sudah tidak bisa menyaring lagi, beratnya pemberian albumin juga harus dipertimbangkan ya. Itu juga, jadi Bapak Ibu bisa melihat kondisi-kondisi pasien ini apakah sudah dalam keadaan punya penyakit kronis ya, seperti gagal ginjal. Kemudian albumin juga menurunkan proses inflamasi dan stres oksidatif ya. Jadi memang bila mana kita di suasana pancaroba seperti sekarang ini, orang banyak yang ispa, banyak yang batuk, apalagi teman-teman di kantor ya, itu juga daerah respirasi atau daerah hidung itu, selaput lendir di hidung, di tenggorokan itu juga mudah terinflamasi, mudah menjadi radang, dan menjadikan stres oksidatif yang mungkin menimbulkan akhirnya dia menjadi sakit ya, seperti buntu hidungnya atau tidak bisa mencium, anosmia. Nah, ini albumin bisa mempunyai efek terhadap ini. Semua saya baca dari referensi ya. Kemudian albumin yang ada pada superhabu tersebut juga meningkatkan kerja daripada obat. Misalnya Bapak Ibu ada pasien yang mempunyai obat, dia meminum obat yang darah tinggi misalnya, darah tinggi, ingin supaya efektif obat darah tinggi itu pada sasarannya sesuai dengan kerja daripada obat tersebut ya. Itu albumin yang ada pada intake itu bisa mempercepat, menstabilkan, meningkatkan cara kerja si obat yang kita harapkan pada sasarannya, seperti itu ya. Di samping dia memblokir tadi ya virus ke dalam tubuh kita. Dan albumin sendiri mempunyai efek yang baik terhadap pembuluh darah, juga dia mencegah pembekuan pembuluh darah, sehingga pada kasus-kasus COVID yang terjadi suatu bekuan darah di pembuluh darah akibat kerusakan dinding dalam daripada pembuluh darah itu dicegah oleh albumin, sehingga diharapkan tidak terjadi proses koagulasi atau pembekuan darah di tubuh kita ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat bahwa kadar albumin di ikan gabus ya 2,17, proteinnya 16, lebih tinggi dibandingkan dengan putih telur yang sama kita ini proteinnya ya. Albumin 73, ikan gabus 2,17. Ya, ini semua adalah golongan-golongan yang mempunyai kadar albumin dan protein ya. Ya, ikan gabus juga ternyata ada yang ikan gabus alam, ada ikan gabus yang budidaya yang memang dikelola ya. Dia sebagai antioksidan, dia juga mempunyai obat anti hipertensi daripada kedua golongan tersebut yang memang dibudidayakan dan dari gas alam yang ada di laut ya. Di air tawar maksud saya, bukan laut ya, air tawar. Jadi ini mempunyai kekuatan antioksidan dan juga sebagai anti hipertensi setara dengan captopril ya. Bahkan ada beberapa yang kekuatannya hanya 1/10 kekuatan captopril, tapi ada yang memang menyamai efek daripada captopril. Saya ambil salah satu jurnal saja. Kemudian ini kehebatan pada ikan gabus ya, ada asam amino yang non esensial dan menggunakan amino esensial, sehingga kerja daripada albumin pada ikan gabus itu sangat efektif sebagai antiinflamasi maupun sebagai antioksidan dan juga mencegah terjadinya bekuan darah ya. Kemudian efek onkotil albumin ya ini ya, mencegah kebocoran karena dia berat molekulnya tinggi dan muatannya negatif ya, jadi sangat kuat dalam ikatan dengan sel darah merah yang diangkut oleh albumin yang diangkut oleh sel darah merah. Ini dia bisa menahan kebocoran pembuluh darah
Dan juga sifat non-onkotik daripada albumin pada ikan gabus itu juga mencegah kerusakan oksidatif, stres oksidatif atau radikal bebas yang polusi atau mungkin zat-zat yang merusak sel tubuh kita. Juga dia bisa melindungi daripada aktivitas mediator obat, toksin yang hasil metabolisme kita karena memakan suatu obat-obat tertentu. Di samping dia meningkatkan transportasi pada sel sasaran, juga dia bisa mencegah kerusakan atau mengikat mediator toksin yang dihasilkan oleh suatu bahan-bahan tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini zinc ya. Nah kita bawa daripada ikan gabus mengandung zinc juga ya, di mana zinc ini yang kadarnya sangat tinggi ya pada ikan gabus itu berpotensi juga meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ada tambahannya bila mana dikasih zinc dari luar dengan zinc pada ekstrak ikan gabus juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tetapi kalau memang cukup zinc pada ikan gabus saja dapat meningkatkan sistem kekebalan, pada tata laksana COVID yang sekarang ini ada paduan zinc untuk diberikan pada standar pengobatan standar COVID, itu tidak perlu karena sudah ada mengandung zinc pada poliherbal tersebut. Kemudian juga mengurangi hipersensitif, reaksi alergi pasca COVID, karena pasien COVID itu kalau sudah beberapa hari dia jadi hipersensitif, gampang batuk, kadang-kadang ada yang ruam-ruam di tangan ya, gatal, itu juga salah satu ada long COVID ya. Kemudian juga dia bisa meningkatkan kerja pembunuh kuman atau virus sehingga dia sebagai antimikroba maupun antivirus yang lain, sehingga bukan saja sebagai peningkat daya tahan tubuh atau antiinflamasi, juga dia bisa sebagai antimikroba. Dan zinc tersebut yang pada albumin ini yang bekerja untuk mencegah pada anosmia atau gangguan perasa pada infeksi COVID dengan mencegah stres oksidatif pada selaput lendir di daerah hidung. Dan kita masuk pada temulawak ya. Jadi selama ini temulawak itu digunakan ya sebagai nyeri sendi pada rematik ya. Kemudian juga dia berpotensi untuk menurunkan lemak darah dan sebagai antioksidan juga ya, gabungan dari ikan gabus dengan kurkuma, suatu antioksidan yang double ya, double ganda ya. Nah, ini juga pada nyeri sendi atau orang pneumonia atau orang infeksi apapun ya, kadang-kadang kita suka berada menjadi greges ya atau nggak enak badan gitu ya. Itu salah satu mengurangi juga, salah satunya adalah komponen daripada kurkumin ya. Kemudian dia melindungi hati, jadi memang kadang-kadang pasien yang banyak obat atau penyakit kronis ya, penyakit kaskad tropik yang sekarang ini memang jadi targetnya pemerintah kita ya, seperti kencing manis, sepertinya ginjal, hipertensi, itu kan, itu penyakit kaskad tropik, penyakit kronis yang memang sangat banyak mengambil porsi daripada dana APBN ya untuk di JKN, sehingga ini adalah obat-obatan yang memang potensi menjadi toksik. Nah, ini kurkumin ini bisa menjadikan hepatoprotektor, melindungi hati ya. Dia juga bisa memperbaiki kadar fungsi hati, SGLT, juga mencegah terjadinya radang pada hati ya. Kemudian dia merangsang fungsi pankreas ya. Fungsi pankreas itu untuk supaya selera makanannya menjadi lebih baik dan metabolisme daripada sistem hormon menjadi baik dan fisiologis tubuh menjadi baik. Dan pankreas tentu Bapak Ibu tahu bahwa dia meningkatkan merangsang produksi daripada insulin kan. Nah, insulin itu tujuannya adalah diproduksi oleh tubuh adalah merubah semua bahan-bahan menjadi gula menjadi energi ya, supaya di energi tidak ngumpul gula dalam tubuh kita ya. Nah, tentunya dengan kita menyeimbangkan poliherbal ini, kita juga mencegah mengaktifkan porsi daripada insulin supaya dia bisa bekerja dengan baik, merubah gula dalam tubuh menjadi energi yang kita butuhkan untuk bekerja atau kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kurkumin juga sama dengan antimikroba tadi ya, dengan albumin ya sebagai antimikroba ya. Dia kapsul pada dinding pada bakteri yang kaya akan lemak dan mengandung asam nukleat itu dihambat ya oleh kurkumin, sehingga dia dengan mencegah permeabilitas membran dinding daripada kuman bakteri ya, dan mencegah juga transfer aktif melalui membran sel. Jadi
Kurkumin, albumin mempunyai antimikroba ya, dengan cara-cara yang berbeda-beda cara kerjanya ya. Nah, ini review artikel atau tinjauan pustaka di mana temulawak atau yang zat aktifnya kurkumin itu bisa bekerja pada virus COVID ya. Dan dari mulai reseptornya dihambat seperti albumin ya, dihambat supaya tidak terjadi fusi. Kalau sudah terjadi fusi, dia juga akan bekerja di daerah tubuh kita ya, baik replikasinya dihambat, transaksinya dihambat ya, di mana saja dia bekerja, banyak titik yang dia bekerja selain di reseptor ACE2, dia di pencegahan rilis daripada virus, kemudian transaksi, replikasi, dia hambat juga dia di enzim tubuh kita yang dipakai oleh si virus COVID ya, supaya tidak berikatan, supaya tidak keluar virion-virion yang banyak ini yang akan berkeluar sampai miliaran, yaitu dihambat oleh kurkumin dalam tubuh kita. Karena kita tahu bahwa enzim-enzim protease atau enzim-enzim yang ada dalam tubuh kita ini sebenarnya ditumpangi oleh virus itu hanya untuk berkembang biak. Kita dipakai pada kita itu, dipakai oleh si virus ini untuk berkembang biak menjadi virion-virion yang banyak. Nah, ini gitu menghambat enzim ini supaya tidak dipakai oleh si virus tersebut ya. Dan juga ada enzim juga namanya RPDP ya, RPDP juga sama digunakan, juga dihambat oleh kurkumin sehingga proses daripada radang ya, nih mediatornya ini namanya proses radang-radang ini yang namanya ini gini ya Bu, Bapak Ibu, mohon maaf agak pusing kali ya, ini ada dihambat ya, juga yang anti radangnya ditingkatkan gitu ya, kemudian juga oksidan-oksidan yang menimbulkan kerusakan pada sel pun dihambat ya. Ini juga ada mediator yang merusak jaringan ikat dari luka di paru, menjadikan jaringan ikat di badan paru itu dihambat supaya tidak terjadi bekas daripada COVID ya, yang mengganggu fungsi paru menjadi kaku ya. Jadi fungsi pengambilan oksigen menjadi sedikit ya, itu dihambat oleh kurkumin tersebut ya. Sehingga kalau virionnya sedikit kan komplikasinya pun menjadi sedikit juga ya, kerusakan organ lainnya menjadi sedikit juga. Itu harapan kita dari harapan daripada pengobatan dengan poliherbal dan ikan gabus ya. Kita masuk ke kelor ya. Ini secara penelitian daripada bioinformatika ya. Jadi memang kalau kita mau masuk ke ranahnya penelitian preklinik kemudian berlanjut menjadi uji klinik, itu ada namanya penelitian awalan lah bahasanya ya, bahasa awamnya awalan. Jadi dengan aplikasi namanya molecular docking ya, dilihat ternyata dari zat aktif ini si kelor ini ternyata dilihat ada 4 zat aktif ini kita adukan kepada enzim yang ada di COVID, yaitu main protease dengan RP ini, RNA dependent ini, ternyata dia cukup bisa menghambat kerja daripada virus COVID. Ini sudah banyak literatur yang menggunakan molecular docking atau bioinformatika bahwa kelor ini adalah tanaman magic sekali, tanaman magic. Saya sudah membuat review artikel atau tinjauan pustaka, tinggal di approve ya. Saya kebetulan saya dari dokter paru, saya membuat jurnal review artikel efek potensial daun kelor terhadap virus COVID, dan tinggal dipublikasi oleh jurnal respirasi dari UNER ya, Erlangga Surabaya. Nah, ini manfaatnya adalah karena memang kita tahu bahwa COVID itu banyak sekali komorbid yang kena ya. Jadi memang apalagi kalau pasien itu kita punya hipertensi, pasiennya punya diabetes, yang memang penelitian saya di BNPB saat kita audit mortality pasien-pasien yang saya audit di beberapa rumah sakit termasuk Cipto, Fatmawati, Polri, waktu itu saya audit Darmais, memang rata itu paling tinggi adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi memang ini poliherbal ini menurut saya ya memang manfaatnya sangat banyak karena juga bisa membantu faktor-faktor komorbid penyakit kronis yang dibawa pasien saat dia menderita COVID seperti itu ya. Jadi ini adalah dia menghambat, mencegah gula darah ya, hambatannya melalui enzim glukosidase,
Ya, zat aktifnya juga ada ya, flavonoid, polyphenol, quercetin ini mencegah kalau kita makan yang mengandung gula itu dicegah di mukosa usus ya. Kemudian juga ningkatin insulin ya di sel pankreas itu, sel getah bahasa awamnya sel getah apa pankreasnya? Sel getah liur apa ya bahasanya ya. Nah, pankreas ya. Nanti Bapak lihat deh ya. Bahasa awamnya pankreas itu apa gitu ya. Nah, itu dia meningkatkan insulinnya supaya dia bisa bekerja merubah gula jadi energi gitu, nggak numpuk di gulanya nggak numpuk di dalam tubuh kita ya. Kemudian kalau ada gula pun di dalam jaringan, di kaki atau di mana ya, jaringan perifer di tepi itu bisa dirubah menjadi energi ya, jadi merangsang ambilan oksigen, ambilan glukosa di jaringan ya. Kemudian menghambat juga proses terbentuknya gula yang berlebih di hati dan juga menekan penyerapan gula di otot atau di jaringan lemak ya. Disama-sama dengan kurkumin juga dia melindungi hati dari beban obat-obatan ya, dan mencegah proses terjadinya pembentukan lemak ya dari kelor tersebut ya. Kemudian dia mengandung kalium jauh lebih banyak. Selama ini di rumah sakit selalu kalau kakinya pegel atau lemes ya, oh kaliumnya rendah, banyak makan pisang ya Bu gitu ya, banyak makan pisang supaya kaliumnya cukup bagus gitu ya. Mungkin pegelnya ibu atau lemasnya ibu dari kekurangan kalium. Kalium itu adanya pada pisang Ambon kan seperti gitu ya. Padahal kelor itu 15 kali lebih banyak daripada pisang ya. Apalagi kalau digabung dengan magnesium dengan zinc, vitamin E, dia bisa menghasilkan perbaikan daripada pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darahnya yang tadinya sering menyempit ya, yang aliran dalam pembuluh darahnya menjadi deras ya, jadi menimbulkan hipertensi, itu bisa jadi rileks, memperbaiki juga tekanan darah ya. Sama juga dengan albumin, dengan kurkumin, kelor juga mempunyai antibakteri ya, antimikroba ya, merusak juga membran sel bakteri. Kemudian juga dia memberi sinyal menghambat virus COVID masuk ke dalam tubuh kita. Jadi 3 ini sudah terbukti dari literatur, bahkan penelitian saya bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang sinergis, bekerja dengan sinergis tadi ya, patoprotektor, hipertensi, ya, antimikroba, antivirus ya, jadi itu ya. Jadi ini ada manfaat kelor yang lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh, sama ya dengan albumin ya, dia juga kalau beli daunnya murah ya, didapat bermanfaat ya, dan berkhasiatnya banyak, tanaman magic lah ini ya. Bisa juga untuk malnutrisi seperti kurkumin ya, kurang nafsu makan ya. Kemudian juga dia bisa mengeluarkan diuresis cairan ya, bisa kalau misalnya pasien dengan badannya seperti bengkak-bengkak ya, juga dia mengurangi sakit juga, antipiretik, mengurangi demam ya. Kemudian juga sangat bermanfaat pada semua sistem dalam tubuh kita, sistem pernapasan, usus, kepala ya, saraf pusat, jantung, pembuluh darah, dan sistem imun ya. Ini zat aktifnya tadi yang saya bahas daripada temulawak yaitu kurkumin. Kalau di kelor banyak sekali senyawa aktifnya yaitu pemperol, trigospermin, morfin, quercetin, apigenin, yang sifatnya adalah sebagai imunomodulator dan juga pencegahan dan proteksi terhadap suatu infeksi. Ya, ini juga quercetin ya, pada kelor itu juga mencegah bekuan-bekuan darah pada pembuluh darah, juga mencegah kerusakan dari pembuluh darah bagian dalam ya sebagai anti radang. Juga dia mencegah memperbaiki anosmia atau penyumbatan selaput lendir di hidung ya, sama tadi dengan pada albumin ya, sebagai stres oksidatif pada hidung ya, mencegah anosmia. Juga dia sebagai antimikroba juga, dia juga mencegah pada badai sitokin radang pada radang paru COVID ya, cedera paru akut, dengan menghambat enzim siklooksigenase, enzim lipoksigenase, dan produksi TNF alfa. Ini adalah satu mediator yang merusak daripada paru-paru yang menimbulkan jadi jaringan ikat akibat infeksi pada COVID atau virus yang lain.
Nah, ini hasil penelitian saya yang kemarin saya ingatkan kembali bahwa dengan pemberian dosis saya waktu itu adalah ikan gabusnya 5.000 ya, kemudian kalorinya 500, kalorinya 250, temulawaknya 250, itu memperbaiki laboratorium ya pada orang radang paru, limfosit ya, daya tahan tubuh pada darah lengkap, LED juga membaik, kekentalan darah yaitu D-dimernya membaik, fungsi hatinya juga cepat membaik ya. Kemudian padahal pasien saya saat itu CT score-nya CT 3 ya, antara 25 sampai 50% daripada kondisi paru yang rusak ya, dan mampu cepat memperbaikan daripada parameter sel reaktif protein ya, anti radangnya cepat sekali, kemudian perbaikan limfositnya dan pendek masa rawat inap. Kemudian ini juga sebelum dan sesudahnya kita ukur nilai CRP-nya itu juga sangat baik ya, perbaikan pneumonia. Kemudian scoring sesaknya juga sebelum dan sesudah pengobatan itu juga perbaikan, fraksi oksigennya cepat lepas daripada alat oksigen. Kemudian juga demamnya sudah turun hari ketiga ya. Jadi memang Polyherbal Plus ikan gabus ini ada memang terbukti dari penelitian saya sebagai antiinflamasi ya. Mungkin ini slide terakhir adalah apa yang bisa kita lakukan pada Omikron. Ya, jangan panik, kita gaungkan Bapak Ibu pada masyarakat adalah bagaimana kita preventif ya, sesuai dengan juga arahan dari Menteri Kesehatan, juga Wakil Menteri Kesehatan, kemudian teman saya Dr. Dante ya, itu adalah sekarang target kita adalah mencegah penyakit penular ya, baru nanti mencegah penyakit kaskad kronis seperti diabetes, hipertensi, karena negara kita juga ya mungkin dalam keadaan yang sudah mepet ya anggarannya. Jadi memang usaha preventif yang dilakukan Bapak Ibu itu jauh lebih bijaksana, lebih baik dibanding kita menunggu sakit dan kemudian panik mencari rumah sakit, perawatan rumah sakit, sehingga mengisi rumah sakit itu juga suatu hal yang berat ya. Belum tentu juga menghasilkan hal yang bagus, bekas daripada COVID itu menjadi bumerang, bekas COVID itu menurunkan kualitas daripada sistem respirasi, long COVID harus dipikirkan, ya, itu juga harus kita pikirkan. Jadi lebih baik adalah usaha preventif yang Ibu Bapak lakukan melalui Sumpah Halbu Alfa, dan tetap lakukan 5M ya, memakai masker, ya, di budaya yang patuh, budaya yang bagus, budaya yang saling menghargai orang lain ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak 1 meter ya, kemudian juga mencegah kerumunan ya, kalau kerumunan tetap saling mengingatkan ya, jadi mencegah perkumpulan-perkumpulan yang memang meningkatkan risiko transmisi Omikron ya. Kemudian vaksin, insya Allah saya sudah beberapa kali pasien saya yang sudah pakai kursi roda datang ke klinik saya vaksin dan saya layak untuk vaksin, tidak ada yang meninggal karena vaksin dan tidak ada yang serangan berat karena vaksin. Jadi bila mana ada yang stres, ketakutan karena vaksin, tentunya menurut saya tidak terbukti sampai saya memantapkan diri bahwa ini aman untuk layak divaksin, insya Allah ya, walaupun banyak hoak-hoak yang bagaimanapun saya tetap karena saya baca referensi banyak dan saya mengerti bagaimana proses daripada peningkatan imunitas, jadi saya tidak pengaruh oleh hoak-hoak yang bagaimanapun ya. Kemudian lakukan pola hidup sehat ya, karena ternyata Tuhan memberikan suatu nikmat yang luar biasa dengan kita diberikan herbal yang sangat kaya, dan di Sumpah Halbu Alfa ini produk Indonesia ya, yang kadang-kadang saya lihat di multiple marketing yang sukses kayak seperti apapun, tapi produknya produk luar negeri ya, produknya produk yang memang kita nggak tahu nanamnya bagaimana, tapi kalau kita tahu di mana, apalagi kita bisa menanam dengan baik, kita bisa menyebarkan bahwa kita punya budaya, punya tanaman yang indah, yang subur, kita bisa menghasilkan obat-obatan dari yang apa yang kita punya dari negara kita, sayang dengan negara Indonesia, tentunya kita jauh lebih bijaksana yang akan mempopulerkan hidup sehat melalui
hasil daripada lahan reaktif ya, dan suplemen yang tepat dan benar-benar menjaga daya tahan tubuh ya. Polyherbal Supahabu sudah terbukti secara uji klinis bisa memperbaiki pasien dengan infeksi dengan virus COVID. Nah, sekarang dengan Supahabu yang dosis 300, 100 dari kelor dan temulawak dari 100 itu juga bisa mempunyai indikasi preventif, pencegahan, juga mungkin kuratif di skor atau fase di awal pasien sakit gitu ya. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya membuka diri untuk menerima diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lucy atas presentasinya luar biasa. Sangat mengedukasi kami semua ya, Bapak Ibu. Mari kita beri aplaus untuk Dr. Lucy ya. Bapak Ibu silakan untuk bertanya melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan untuk saya tanyakan kepada Dr. Lucy. Selamat siang Dr. Lucy. Ini Dok, ada pertanyaan dari member Supahabu, yaitu Bapak Supriyono. Yang pertama, beliau menanyakan di rumahnya itu ada pohon daun kelor ya. Kira-kira cara terbaik untuk mengolahnya itu bagaimana, Dok? Iya. Terima kasih Pak Supriyono ya. Dari Batu Raden ya, Pak? Iya, dari Batu Raden beliau. Iya, iya. Dr. Lucy. Iya, iya. Ya, daun kelor ya memang pertama kita ingatkan dulu ya. Memang kadang-kadang tidak semua daun kelor itu mempunyai zat aktif yang sama ya, Pak Ibu. Jadi setiap kita menilai zat aktif itu beda wilayah, beda zat aktifnya. Walaupun mungkin ragamnya sama, komponennya sama, tergantung daripada wilayahnya ya. Mungkin di Sumatera dengan Jawa ternyata quercetinnya jauh lebih tinggi yang Jawa gitu, mungkin ya. Atau itu misalnya dengan Papua ternyata kamperolnya lebih tinggi di Papua gitu ya. Tetapi semuanya ragamnya sama, komponennya sama. Nah ya, jadi itu yang memang harus satu dilihat bahwa kelor di tanah Jawa itu bagaimana quercetinnya itu memang harus referensi. Tetapi tidak berarti menutup kemungkinan tidak ada diolah ya Pak ya. Jadi kalau quercetin kelor itu memang itu tanaman yang memang banyak faedah. Jadi memang bukan saja daun saja ya Pak ya. Jadi ada bunganya, ada daunnya, bahkan batangnya itu bisa jadi obat Pak. Ya gitu ya. Tetapi sekarang ini karena itu masih dalam proses pengolahan dan kita harus tahu juga jurnal-jurnal yang lain tentang tingginya kadar zat aktif yang ada di batang, di daun, sama di bunga. Tentunya kita anggap bunga dulu aja dan daun dulu ya Bu ya. Ya daripada batang kita nggak tahu ya. Saya masih PR, saya akan cari batangnya apa saja yang paling tinggi kadarnya. Tapi yang setahu saya quercetin itu paling tinggi ada di bunga. Kedua di daun ya. Quercetin itu yang saya sudah layangkan jurnal saya di jurnal respirasi itu ternyata dia zat aktif yang paling potensial sekali terhadap infeksi, terutama pneumonia bakterial maupun pneumonia virus ya. Jadi memang caranya adalah kita ambil bunga atau daun misalnya ya, kita cuci bersih ya, kita cuci bersih ya, sampai misalnya, tapi memang yang harusnya yang fresh ya, bisa segenggam lah, sekumpulan segenggam aja. Kadang-kadang kita masukin ke air ya, air matang ya, kemudian kita 2 gelas ya, terus kita godok jadi 1 gelas Pak ya, jadi 1 gelas. Ya kita misalnya ingin mencoba ini menjadikan kita ini supaya Bapak mungkin punya gula atau hipertensi bisa diminum 1 gelas itu setelah disaring daripada 2 gelas
menjadi 1 gelas, kemudian disaring dan diminum. Itu juga bisa, Pak, ya dirutinkan seperti itu, ya. Itu kalau tergantung Bapak indikasinya untuk apa, ya. Bila Mama, oh saya pengen kalori ini untuk ISPA, ini lagi banyak pancaroba nih, lagi banyak flu gitu kan, bisa Bapak campur dengan temulawak juga, temulawak ya. Ya, tentunya kita tahu bahwa temulawak juga punya potensi beda-beda setiap daerah ya. Nah, tapi kita ambil temulawaknya sampai dua jempol ya, dicuci bersih ya, bukan jempol apa, 2 bulatan gitu ya Pak ya. Cuci bersih, digodok dengan kelor, kemudian bisa campur dengan jahe merah kalau ada, ya jahe biasa juga nggak apa-apa. 2 gelas jadi 1 gelas diminum, Pak. Jadi itu untuk daerah-daerah yang memang kita mengalami radang tenggorok, kayak mau flu lah gitu Pak ya, kayak ISPA seperti itu. Itu bisa dipakai ISPA itu ya. Gitu. Tapi tentunya tidak mengandung albumin ya, itu hanya herbal biasa saja untuk makanan sehari-hari. Tetapi kita tidak bisa menyamakan dengan yang sudah dibuat sediaan seperti supa habu ya, karena sudah terukur 100 mg ininya. Kalau itu kan tidak terukur karena kita nggak tahu potensinya di daerah Jawa sama Sumatera, sama Papua, sama Kalimantan beda-beda gitunya ya, konsentrasi daripada quercetinnya, konsentrasi daripada amperolnya, konsentrasi daripada kurkuminnya kan beda-beda gitu. Itu aja Pak yang saya share ke Bapak. Terima kasih Dr. Lucy. Berarti lebih baik menggunakan supa habu atau ambil daunnya digodok aja Dr. Lucy? Ya itu kelemahannya kalau kita menggunakan tradisional, home industry lah ya, tradisional itu kita tidak bisa mengukur kandungannya. Karena kalau sudah dalam bentuk sediaan obat yang sudah diatur oleh farmasi, ya apoteker atau suatu perusahaan farmasi itu sudah terukur, ya terukur secara signifikan dan sudah ada juga penelitian uji klinis. Tapi kalau kita ngambil daun, misalnya kita daun salam lah, contohnya daun salam buat darah tinggi gitu ya. Kemudian itu kita nggak tahu komponennya itu di daerah Bapak Baturaden sama mungkin di Bandung beda-beda gitu. Ya kan, itu makanya memang kalau ingin memproduksi suatu bahan dari herbal tentunya harus juga sumbernya dari mana, ditanamnya di mana, dipanennya kapan gitu ya, kemudian apa yang diambil ya, bagian apa yang diambil, dan juga diukur juga potensi-potensi yang lainnya itu. Jadi memang umur si tanaman, suhu daripada panennya tanaman itu sangat mempengaruhi zat aktif gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau memang ingin kalau untuk pribadi sendiri ya boleh menggunakan kelor nanam di depan, tapi tidak terukur berapanya gitu, Dr. Oscar. Ya. Jadi saran dokter tetap sebaiknya menggunakan supabu alfa ya dok ya? Iya, karena sudah terukur dosisnya. Lebih terukur ya dok ya. Iya, kalau betul. Boleh tahu untuk maintenance ini dok, kira-kira berapa dok kalau mau pakai ini member-member kami supahabu alfa ini? Member supahabu apabila ingin menggunakan supahabu alfa ini untuk maintenance kira-kira selain merebus daun kelor, kalau dosis maintenance-nya supahabu alfa itu berapa dok? Karena kan dia per kapsulnya 100 mg moringganya, albumnya 300. Misalnya mau sehat aja ini dok ceritanya. Iya memang. Biar nggak gampang kena corona. Iya memang yang saya baca albumin 500 mg itu bisa meningkatkan keimunitas albumin ya. Sedangkan supahabu kan mengandung albumin 300 kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya boleh saran sih antara 2 kali 1 sampai 3 kali 1 itu untuk preventif gitu ya. Di daerah-daerah yang memang seperti sekarang ini lagi banyak yang ISPA ya. Jadi kalau 3 kali kan 900 ya, tapi kalau misalnya 2 kali ya 600. Tapi di literatur adalah albumin 500 seperti itu. Jadi akhirnya nanti kalorinya sama kurkumin ngikut kan, jadi 100 mg, jadi kalau 3 kali 300, kalau kurkuminnya 300 juga gitu. Itu dok yang ideal seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Lucy. Berarti antara 1 sampai 3 kapsul per hari ya Dr. Lucy ya, dengan dosis terbagi ya. Iya. Luar biasa, terima kasih Dr. Lucy. Kemudian Dr. Lucy dari Pak Supriyono juga menanyakan mengenai bagaimana tanggapan dokter terhadap ajakan kelompok tertentu yang menolak vaksin corona ini dokter.
Ya, yaitu semua tergantung ilmu ya, Dokter Pak Supriyono. Jadi semakin orang itu semakin baca, semakin kita mengerti akan keputusan kita. Semakin orang itu jauh dari membaca, semakin orang itu hanya mengikuti hoak ya, arti kata seperti itu ya. Tapi saya mendalami dan saya memberikan apa ya kekuatan pada pasien-pasien saya. Bahkan pasien-pasien klinik saya itu rata-rata udah sepuh ya, mungkin seumuran Bapak juga kali ya. Itu saya selalu menekankan jauh bisa melakukan vaksinasi COVID dibandingin kita tidak menggunakan. Kecuali kalau kankernya sudah stadium 4 ya, atau pasiennya AIDS yang sudah CD4 atau misalnya gangguan imunitasnya berat, saya nggak berani. Tetapi pasien yang memang sudah gagal jantung ya, kemudian dia terkontrol dengan obat-obatan ya, dia diabetes tapi dia juga kekontrol dengan obat-obatan ya. Saya harapkan mereka masih bisa vaksinasi. Karena saya pikir vaksinasi minimal misalnya Sinovac aja yang efektivitasnya 63%. Itu menurut saya pribadi bukan juga masih muda ya, saya usia 56 tahun udah cukup mendekati lansia lah ya. Itu pun saya merasakan beda. Jadi waktu saya sebelum vaksinasi itu menghadapi pasien COVID itu walaupun terhalangi oleh kaca pemisah di meja kita itu masih ada rasa greges atau meriang gitu. Tapi setelah menggunakan vaksinasi COVID pesan itu ya pede aja periksa pasien juga. Dulu ibaratnya udah pakai face shield, udah pakai hazmat, periksa pasien, sarung tangan juga gitu ya. Kita periksa pasien, kita nggak tega lah masa pasien nggak diperiksa. Pasti pasien namanya ke dokter harus pengen dipegang lah ibaratnya ya. Itu ada rasa meriang ke kita tuh nggak enak badan, udahnya letih, lesu, lemah gitu. Tapi setelah divaksin, walaupun saya Sinovac, itu beda rasanya, ya. Beda rasanya dan saya lebih pede, udah pakai lepas sarung tangan, ya, udah lepas face shield. Walaupun waktu itu Sinovac baru sekali ya waktu itu. Sinovac tuh di waktu virus Delta itu masih muncul saya baru sekali dan itu saya udah agak beda dan tidak terlalu bikin letih saya. Jadi saya percaya dengan kekuatan badan saya bahwa vaksin itu membantu dan saya sudah buktikan ada beberapa pasien yang saat itu udah gagal jantung ya. Ibu-ibu udah lansia 70 tahun pakai kursi roda setiap berobat ke saya dan berani karena Bu vaksin saja gitu. Alhamdulillah nggak sampai ada yang meninggal. Ya alhamdulillah jangan takabur, tapi alhamdulillah nggak ada yang meninggal insya Allah. Seperti itu. Jadi saya pikir vaksin itu walaupun banyak hoak, menurut saya membantu. Ya menurut saya membantu. Sangat membantu ya dokter ya. Sangat membantu, iya. Terutama dari segi untuk mencegah kematian ya dokter ya. Iya, bukan berarti kita nggak kena COVID, tetapi mencegah kematiannya itu. Kalaupun kena COVID ringan, ya. Iya, atau kena COVID minum sepahabu 3x1 aja ya nggak sakit, cukup dah. Tinggal isolasi saja gitu, 7 hari di rumah gitu ya. Luar biasa, terima kasih Dokter Lucy. Iya, iya. Kemudian Dokter Lucy ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Sayuti, ya, untuk kanker darah itu kira-kira apa penyebabnya? Kemudian produk supahabu apa yang dikonsumsi? Nah, kanker darah mungkin secara umum yang beliau maksud sebenarnya penyebabnya banyak ya dokter ya. Iya, kanker darah itu leukemia kan ya? Iya bisa leukemia, bisa macam-macam dok, bisa. Iya. Ya, memang sih kalau satu aja. Ya leukemia atau limfoma malignom ya pada kanker darah ya Pak ya. Memang tentunya memang biasanya imunitas yang diserang ya. Imunitasnya diserang oleh sel kanker gitu ya. Nah itu memang saya belum bisa mengiyakan pasien harus divaksin ya. Karena dia bertarung imunitasnya untuk mencegah supaya dia tidak sakit kena yang lain gitu ibaratnya. Imunitasnya dipakai karena satu pihak sebelah diserang oleh sel kankernya, dirusak sel imun kita, satu pihak dia harus menahan pada infeksi yang lain. Jadi kalau untuk kanker darah ya memang tidak bisa divaksin. Dan penyebab dari kanker darah itu sendiri sampai saat ini belum diketahui ya. Jadi dokter maaf ini. Maksudnya beliau menanyakan
kanker darah itu penyebabnya kira-kira dari mana? Kemudian produk Supahabu alfa, produk Supahabu apa yang bisa dikonsumsi untuk kanker darah, dokter? Oh iya, ya memang kalau kanker darah itu penyebabnya tidak diketahui Pak, tiba-tiba gitu, ya kayak musibah gitu ya. Nah, karena saya kanker paru saya banyak menangani kanker paru sampai kemoterapi. Tetapi penyebabnya hampir tidak tahu, apalagi ibu-ibu gitu kan nggak tahu. Kanker darah juga sama. Pernah saya melihat pasien, saya pikir leukositosis, leukosit tinggi, saya pikir itu dia infeksi karena bakteri gitu ya. Ternyata kok makin tinggi pas saya konsul ke ahli hematologi ternyata kanker leukemia gitu. Dan itu sangat sulit untuk penyebabnya apa. Ya memang itu kayak musibah ya. Dan memang belum diketahui. Sekarang kanker paru pun udah banyak ke usia perempuan yang nggak merokok gitu. Jadi itu pun tidak bisa kita bahas bahwa itu rokok menimbulkan suatu kanker paru gitu ya. Sekarang banyak perempuan yang kanker paru yang background-nya tidak merokok. Tapi ya memang ada faktor genetik sih. Nah, memang untuk Supahabu, Dokter Oi mungkin bisa nerangin Supahabu itu apa saja? Saya hanya mendalami Supahabu apa nih? Iya, Iya. jadi gini dok, kalau Supahabu yang, terima kasih dokter, kalau Supahabu yang alfa, kan dia ada albumin 300 mg, kemudian dia ada kurkumanya 100 mg, dan dia juga ada daun kelor atau moringa 100 mg. Kalau Iya. yang beta dok, dia itu albumnya 250 mg, kemudian ada gamatnya dok, gamat emas 250 mg dokter. Iya, iya, iya. Yang mana Dua gamat emas ini memiliki efek anti kanker. Kalau dari sisi Supahabu alfa, kira-kira dok, kanker darah menurut penelitian atau menurut referensi dari dokter, kira-kira nih dok bisa membantu kurang lebih berapa dok dosisnya dok untuk menggunakan yang alfa dulu nggak apa-apa. Iya. Karena dia Kalau ada saya, moringganya kan ya dan kurkumanya iya, dokter ya, iya betul. sebagai anti kankernya ya. Iya, betul. Jadi memang ada penelitian quercetin pada Moringa oleifera atau ya kelor itu dia sebagai anti kanker. Jadi memang dibandingkan itu anti interleukin 2 pada kanker dibandingkan dengan pemberian quercetin pada kelor itu ternyata lebih ampuh pada pemberian quercetin pada kelor. Itu yang saya pernah baca dan memang kalau halnya demikian itu tapi itu dosisnya kalau nggak salah ribuan deh. Saya lupa 1.200 kalau nggak salah. Jadi kalau seandainya pasien itu kanker paru ya saya bahas ya. Kanker paru diberikan inhibitor interleukin 2 kemudian dibandingkan dengan quercetin yang ada pada kelor ya. Itu dengan dosis 1.200 pada quercetinnya tersebut. Jadi mungkin kalau seandainya diberikan pada Supahabu yang dosisnya berapa tadi? 100 ya? 112 kapsul ya. Iya, 12 kapsul iya betul. Berarti dengan dosis Kalau terbagi ya dokter. Ono Iwa mungkin 4 kapsul, 4 kaset ya Ono Iwa ya. Iya. Ya baik. Terima kasih Dokter Lucy. Iya, Berikut Dokter Lucy, ada pertanyaan lagi dari Bapak Agus Budiman. Keterangan mengenai limfosit menjadi parameter imunitas. Mohon keterangannya. Kemudian apakah Supahabu bisa untuk memperbaiki SGOT di atas 60? Gitu. Jadi peningkatan enzim hati yaitu SGOT kalau di atas 60 apakah bisa dok dengan Supahabu alfa mengingat dia ada kurkumanya? Terima kasih dokter. Iya. Tadi tentang hepatoprotektor ya, sama tadi apa? Limfosit ya. Jadi gini, jadi saya kebetulan juga memang aktif di aktif memang di program HIV saya. Jadi saya tuh memang dasarnya sebelum berkecimpung di dunia herbal itu memang saya aktif di TB dan HIV. Bahkan saya aktif pada perkumpulan ada anak dengan HIV/AIDS ya. Jadi sampai sekarang ini saya masih ingin mengembangkan profesi saya, institusi saya, wadah saya ada itu supaya anak-anak dengan HIV itu tidak menjadi cemas di kemudian hari ya. Jadi mereka seumur hidup makan obat ARV, membuat ARV ya, kemudian dari ibu atau orang tua yang single parent rata-rata ya. Nah, jadi dari situ memang saya lihat bahwa
untuk melihat imunitas seorang pasien itu bisa, kalau CD4 kan misalnya idealnya CD4, CD4 gitu bahasanya. Itu yang ideal untuk melihat imunitas kita itu, ya. Normalnya itu sekitar 1.200 lah. Tapi CD4 itu mahal sekali, ya kan? Mahal. Masa semua pasien ingin tahu daya tahannya berapa nih? Ternyata dia 400, entah ternyata dia 50, entah dia 7, bisa aja. Tapi CD4 itu mahal. Tapi yang bagus adalah yang ya cukuplah buat kita adalah limfosit yang ada di darah lengkap atau hitung jenis lah bahasanya ya. Jadi kalau ibu bapak mau cekin hitung jenis tuh ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, itu salah satu parameter yang bisa sepadan dengan kita memberikan kita mengukur CD4 imunitas kita. Jadi jumlah leukosit kita yang misalnya maksimalnya 10.000 gitu ya, dikali persentase daripada nilai limfosit. Misalnya limfositnya normal 20 sampai 41. Ternyata Bapak tadi siapa namanya? Pak itu Budiman. Pak Budiman ternyata hanya 10% gitu limfositnya pas darah lengkap gitu ya. Kalian aja juga limfosit Bapak yang ada kalian aja leukosit Bapak yang ada di darah lengkap Bapak itu. Misalnya Bapak ternyata limfositnya 10%, normalnya 21 sampai 20 sampai 41. Leukositnya Bapak misalnya 10.000 lah gitu ya. Nah, 10 kali 10.000 berarti 100.000 bagi 10 10.000 berapa? 10.000 kali 10% berarti 0,1 ya. 0,1 berarti kan normal. Itu normal, Pak. Jadi maaf ya. Jadi perkalian itu normalnya adalah antara 1.100 sampai 1.200 itu normal hasilnya. Dikalikan saja. Jadi kalau usah dikalikan juga nggak apa-apa. Cukup lihat limfosit di bawah 21 sampai 40%, itu datanya udah kita daya tahan tubuhnya rendah. Berarti daya tahan tubuh rendah itu apa sih yang menyebabkan kita daya tahan tubuh rendah? Tentunya ada sakit apa sih? Mungkin kita ada TBC misalnya yang pelan-pelan, atau mungkin kita ada daya tahan tubuh, mungkin kita udah nggak suka makan, makannya kurang gitu ya. Kalau kita bahasa medisnya imunosupresi, udah ada penurunan dari sistem imun dari limfosit yang rendah itu ya. Tentunya limfosit rendah pada orang yang memang sakit yang sudah lama itu biasanya cukup kita cari penyebabnya apa. Apakah memang kita ada infeksi di paru, ya kita ronsen parunya, mungkin belum ada gejala sesak napas, belum ada gejala batuk darah, kita ronsen paru-parunya, mencari lah, kita harus cari kenapa limfosit kita rendah. Normalnya 20 sampai 41% gitu ya. Tadi hepatoprotektor ya. Hepatoprotektor itu alfa bisa untuk memperbaikan nilai SGOT bila di atas 6. Bisa Pak. Ya, jadi karena dia ada kurkuminnya, dia ada kelornya, dua-duanya bersifat hepatoprotektor gitu ya. Jadi memang kalaupun dia SGOT 60 kan nggak terlalu berat lah ya. Yang berat itu kalau sudah 5 kali atau di atas 5 kali ke atas ya, SGT SPT ya. Jadi 60 udah cukup dengan dosis yang 2 kali 1 aja sudah membaik lah ya, dengan SGOT sekian, atau 3 kali, 2-3 kali. Dengan dosis preventif udah bagus untuk SGOT 60 ya. Seperti itu. Bisa, Pak. Kira-kira berapa lama dok minumnya? 1 minggu kah? Apa 1 bulan? Ya memang sih kalau saya, karena ini herbal juga ada potensi perbaikan pada sel hati juga, nggak cukup cuma sehari 2 hari ya, 14 hari kita ulang lagi SGOT SGPT-nya, fungsi hatinya SGOT-nya. 14 hari cukup 2 minggu. Ya. Minimal 14 hari ya dokter ya? Iya. Terima kasih dokter Lucy. Dokter Lucy, berikut ada pertanyaan dari Bapak Eko Wibowo. Apabila kena COVID, berapa dosis Supahabu yang bisa diberikan dokter? Supahabu alfa tentunya. Kemudian cara konsumsinya itu bagaimana dok? Apa ya? Cara konsumsinya. Pertama dosisnya ya pada penderita COVID yang sudah dokter
terapi di rumah sakit atau di rumah penderita COVID itu berapa dosis Supahabu yang dokter berikan? Kemudian cara pemberiannya bagaimana, dok? Iya. Kalau uji klinik saya kan pengobatannya pasien yang sedang dan berat ya, yang CT score-nya sudah 3, di mana area yang kena parunya itu sekitar 25-50% ya. Tetapi kalau misalnya pasiennya memang ringan, yang CT score-nya masih 0, cuma gejala ISPA saja ya, seperti gejala flu, atau 1 yang cuma di bawah 5%, itu ya untuk pneumonia yang sudah berat saja kita memberikan dosis daripada albuminnya 3 kali 500, dosis pada kelornya 3 kali 250, dosis daripada temulawaknya 3 kali 250 selama 7 hari gitu ya. Tetapi kalau memang benar sudah PCR terkonfirmasi dan kita melihat ronsennya sudah ada gambaran infiltrat, gambaran pneumonia yang dikatakan oleh dokter radiologi, baiknya menggunakan dosis kuratif, dosis pengobatan, yaitu albumin, kelor, dan temulawaknya selama 7 hari dengan dosis 5.000. Jadi kalau kita konversikan ke Supahabu, jadi berapa tuh ya? Kalau 300 albumin dikali 10, 3.000, ya kan? Kalau misalnya kelornya beda 100, 250 kali 7,5 jadi 7 atau 8 ya. Ya kalau saya sih karena memang ini pasiennya masih mau makan dan ringan, misalnya isolasi mandiri karena PCR-nya positif dengan gejala ringan tidak sampai sesak napas, kita mengacu pada kelor dan temulawak, yaitu antara 8 kapsul sehari gitu. Kalau yang berat, sedang sampai berat? Kalau sedang sampai berat ya memang harus 10, Pak. 3 kali 10 yang saya, karena Pak waktu itu pernah ada pasien yang ternyata dia bukan COVID ya, tapi dia cairan pleura ya. Jadi cairan pleura dan tidak mau makan obat tidak mau makan obat kimia atau obat dokter ya. Kita menggunakan 3 kali 10 Supahabu alfa. Itu cukup efektif untuk mengurangi cairan. Kering ya dok ya berarti ya nanti ya cairan di parunya ya dok ya? Ya perlahan berkurang gitu karena cepet kan ya. Tapi lagi perjalanan penyakit, lagi proses perbaikan lah. Ya. Dokter berarti yang 3 kali 10 kapsul per hari berarti sekali makan 10 kapsul ya kurang lebih ya? Iya, itu untuk infeksi paru yang berat dan sedang. Ya? Iya. Yang kira-kira berapa lama? Berapa hari dokter? Untuk COVID yang kalau yang karena COVID 7 hari. Kemungkinan akan naik nih dok nih sampai diprediksi nih awal Februari atau habis minggu awal tuh bisa diprediksi akan melonjak gitu dok kasus COVID. Nah ini biar teman-teman punya persiapan itu dok. Misalkan amit-amit dok, bukan mengharapkan tapi misalnya dok ada kenalannya yang terkena COVID, gejala sedang sampai mengarah ke berat, dirawat di rumah sakit supaya teman-teman ini bisa mengedukasi yang familinya atau yang dia kenal itu menggunakannya berapa hari dok yang alfa? Ya karena kemarin penelitian saya menggunakan Konoiwa ya, jadi tentunya kalau berat kan kita berhubungan dengan albumin ya Pak, bukan lagi dengan herbalnya. Tapi kalau kita lihat di fase awal masih skor 1 walaupun terkonfirmasi, kita berhubungan dengan herbalnya Pak. Jadi memang kita melihat berat itu adalah jangan sampai dia hipoalbumin. Pasti vaskuler pembuluh darah sudah terganggu. Jadi saya menggunakan Supahabu alfa di fase yang sudah sedang dan berat, di mana infiltrat pneumonia sudah skornya sudah 3, sudah hampir 25-50% daripada radang parunya, itu menggunakan Supahabu 3 kali 10 selama 7 hari. Selama 7 hari dokter ya berarti ya? Iya. Semoga Pak Eko terjawab nih dokter pertanyaan dari Bapak Eko Wibowo. Penggunaan Supahabu alfa pada kondisi COVID yang sedang dan berat 1 hari 30 kapsul selama paling sedikit 1 minggu ya dokter ya? Iya. 7 hari ya dokter ya? Terima kasih luar biasa. Tapi dilihat itunya ya Dr. Oi, lihat gagal ginjalnya ya. Dipertimbangkan pasiennya itu apa ada gagal ginjal sudah lama, apa dia cuci darah ya nggak bisa ya. Oh baik dokter.
kalau dia ternyata ada peningkatan ureum kreatinin, masih bisa dikurangi sampai berapa kapsul, Dok? Misalnya ada sedikit Kalau misalnya dia memang bukan, karena kalau dia, inflamasi COVID-nya kan kadang ureum kreatinin meningkat, Dok. Nah, itu jadi berapa, Dok? Kalau nggak misalkan sehari nggak 30 kapsul, minimal berapa, Dok, untuk gejala sedang dan berat? ya, Untuk yang COVID. Kalau karena COVID-nya nggak masalah, ya, karena COVID-nya memang dia karena proses inflamasinya yang menimbulkan gangguan fungsi hati, ya. Jadi nanti cukup banyak minum supaya pasien tidak terbebani dengan. Tetapi bila mana dia memang penderita gagal ginjal yang sudah lama, yang sudah destruksi itu rusak fungsi filtrasinya, tentunya albumin tidak boleh diberikan banyak, gitu ya. Tapi diberikan dosis preventif saja. Tapi kalau pasiennya memang dia injurinya atau sakit COVID-nya karena si COVID, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting banyak minum, ya, 3 kali 10 sampai 7 hari. Karena pasien saya juga yang kemarin itu juga injurinya juga atau traumanya pada ginjal juga. Karena Baik, COVID Dokter. maksudnya. Terima kasih, Dokter Lucy. Iya. Dokter Lucy, ini ada pertanyaan lagi, Dokter, dari Pak Agus Ralibi. Assalamualaikum, Dokter Lucy. Apa benar diabetes itu bukan penyakit? Kemudian, apakah sebenarnya karena pankreasnya rusak hingga tidak menghasilkan insulin dari tubuh? Kemudian, apa saja yang efektif produk sopahabunya? Gitu, Dok. Terima kasih, Dokter. Iya. Jadi kalau seandainya pankreasnya memang diponis sudah rusak, tidak menghasilkan insulin, ya memang itu suatu penyakit yang sulit ya. Karena insulin itu adalah zat dalam tubuh kita yang digunakan untuk metabolisme gula gitu ya. Jadi memang tetap harus dicekin juga apakah dengan supahalbu alfa. Memang supahalbu alfa yang mempunyai potensi untuk diabetes ya, untuk diabetes. Tapi jangan salah, kerjanya adalah satu, mencegah penyerapan gula di usus ya, mencegah meningkatkan ambilan oksigen di otot, di lemak tubuh kita ya. Kemudian juga mencegah enzim-enzim glukosidase yang menghambat jadi gula dalam darah. Jadi memang banyak cara-cara kerja obat yang memang berpotensi untuk menurunkan gula darah gitu. Tapi bila mana pasien yang memang insulinnya tidak ada karena rusaknya pankreas, nol sama sekali, itu pun harus tetap diawasi dengan pemberian supahalbu alfa ini, jangan loss. Jadi teraturlah menggunakan cek gula darah sewaktu ya. Kemudian juga pola hidup sehat juga harus ada, karena memang insulin itu yang memang secara fisiologis itu yang utamanya mengobati pada pasien yang dengan kencing manis ya, seperti itu. Jadi terapi ajupan pada supahalbu itu kerjanya di mana-mana, tetapi tidak pada insulin atau pada pankreas yang sudah rusak. Karena dia hanya meningkatkan fungsi pankreas, meningkatkan aktivitas insulin, tetapi kalau sudah organnya, pabriknya rusak, itu tidak bisa jadi menggantikan, tidak bisa menggantikan. Jadi tetap saja harus juga dibarengi dengan pengawasan gula darah oleh si pasien dengan seksama ya. Juga ditambahkan pada obat-obatan untuk pengganti insulin sintetis seperti pemberian insulin yang suntikan seperti itu. Jadi supahabu nanti membantu kualitas insulin yang dari luar ya, dari suntikan, dengan kerja yang berbeda-beda pada tubuh kita, tapi tidak bisa menggantikan kerja daripada insulin secara terpisah seperti itu, Dok. Baik, terima kasih, Dr. Lucy. Jadi kesimpulannya adalah apabila pasien tersebut memang kekurangan insulin atau insulin tidak bisa bekerja dengan baik, supahabu alfa itu sifatnya membantu fungsi dari insulin yang disuntikan ya, Dokter ya. Iya. Ya, jadi supaya hasilnya lebih efektif. Iya. Kemudian dia menjaga kadar gula darah supaya tidak sampai terlampau tinggi dan dia terjaga dalam batas normal. Kira-kira seperti itu ya, Dokter ya. Iya, Dok. Iya.
Luar biasa. Terima kasih Dokter Lucy. Dokter Lucy, ini seperti ada pertanyaan terakhir dari Ibu Silvi. Kalau HIV Dokter Lucy, kira-kira itu menggunakan Supahabu yang alfa itu dosisnya berapa dokter pada HIV? Ya. Nah, HIV kalau CD4-nya, karena HIV itu kan pasien HIV itu menggunakan ARV ya, yang memang terus-menerus seumur hidup dikonsumsi. Ada yang berhasil sampai undetected, virusnya tidak terdeteksi, ada yang memang masih terdeteksi, tergantung daripada viral load atau jumlah virusnya. Jadi memang pasien yang memang bisa berkualitas baik pada HIV itu dengan CD4 atau CD4-nya itu 200 ya, sehingga dia tidak perlu lagi menggunakan obat anti jamur ya atau cotrimoxazole, sehingga dia cukup dengan obat antivirus HIV saja. Tentunya perlakuan pada pasien yang virusnya CD4-nya di atas 200 dengan CD4-nya di bawah 200 beda. Karena CD4 yang di bawah 200 itu rentan untuk infeksi. Rentan infeksi paru, terutama paling banyak paru yang datang ke kita. Kenapa saya jadi ini HIV ya? Karena memang ditemukan pada banyak pasien paru. Nah, tentunya radang paru yang sering pada HIV dengan CD4 di bawah 200 itu juga harus diberikan tempatnya pada Supahalbu alfa ini sebagai preventif untuk mencegah pneumonia, meningkatkan kerja pada ARV atau obat anti HIV-nya itu dengan adanya albumin pada dosis Supahalbu alfa yang kandungan ada ikan gabusnya, juga mencegah terjadinya pneumonia yang berat pada adanya kelor dan kurkumin pada Supahalbu alfa. Jadi memang tentunya dosis pada HIV beda pada orang normal, mungkin di sini jangan sampai 300 ya albuminnya, mungkin bisa 600 atau 2, jadi bisa menggunakan Supahalbu alfa 3 kali 2 kapsul pada pasien dengan HIV dengan CD4 di bawah 200. Kecuali kalau pasiennya sudah CD4-nya di atas 200, tentunya dia terbebas daripada ancaman-ancaman infeksi, terutama infeksi di paru atau infeksi yang lain, itu bisa menggunakan Supahalbu 3 kali 1 kapsul. Mungkin itu saya masukannya Dr. Oi. Terima kasih banyak Dr. Lucy. Berarti dilakukan tapering ya dok ya? Berarti dilakukan tapering, yaitu penurunan dosis. Ketika CD4 di bawah 200 diberikan Supahabu alfa pada penderita HIV, diberikan Supahabu alfa 3 kali 2 kapsul per hari, ya dok. Kesimpulannya kemudian ketika CD4-nya sudah mencapai di atas 200, dosis maintenance-nya diturunkan menjadi 3 kali sehari 1 kapsul ya dokter ya? Iya. Terima kasih banyak. Dr. Lucy, sepertinya masih ada izin satu pertanyaan lagi Dr. Lucy terakhir dari Bapak Tri Anggoro. Selamat siang dok, mau tanya manfaat Supahabu alfa, apakah bisa untuk menurunkan kolesterol dan apakah bisa mencairkan sumbatan di pembuluh darah gitu, atau menghilangkan sumbatan stroke di kepala gitu, stroke yang karena penyumbatan ini dokter. Itu terima kasih dokter. Ya, jadi memang tadi pertanyaannya adalah mencegah bekuan darah, mencegah kolesterol, dan memperbaiki daripada mencairkan bekuan darah ya, sama ya, dengan lesi stroke ya, penyumbatannya. Ya memang kita tahu stroke itu adalah penyakit pembuluh darah, cuma letaknya di otak gitu ya. Sama saja dengan penyakit koroner, cuma pembuluh darahnya di jantung, dinding jantung, ya kan? Sama juga dengan penyakit yang di kaki, misalnya apa ya, aterosklerosis itu apa ya, DVT gitu ya, radang pembuluh darah di kaki, atau PAD, ya. Peripheral arterial disease ya. Iya, ya PAD itu juga sama juga, cuma letaknya di kaki. Kan penyakitnya pembuluh darah, struktur pembuluh darah kan sama saja, ada endotel kapiler ya, ada dan dindingnya pun sama, mediatornya pun sama sebenarnya, cuma letaknya hanya di otak ya. Dan semua penyakit sebenarnya penyakit pembuluh darah, cuma tergantung sifat daripada organ yang dikenai. Pembuluh darah mana sih yang dikenainya, fungsinya sebagai apa sih gitu kan. Nah tentunya pada stroke itu kan
di sana otak itu kita fungsinya sebagai memori ya, sebagai pusat-pusat daripada kegiatan hidup kita ya. Tentunya kita mengobati pembuluh darah juga. Makanya dokter saraf itu kan memberikan pengencer darah, penguat dinding pembuluh darah ya, bahasa awamnya seperti itulah ya. Kemudian juga menjaga tekanan darah lah ibaratnya ya, supaya pasien tidak sampai stroke berulang dengan tensi yang sangat tinggi. Nah, penyakit pembuluh darah ini yang harus dijaga ya. Nah, biasanya kita memberikan dokter saraf tuh memberikan simvastatin. Ya, Bapak tahu kan simvastatin sebagai anti kolesterol kan? Tapi dokter saraf atau neurologi itu memberikan simvastatin pada kasus-kasus yang memang ada sumbatan pembuluh darah seperti stroke. Stroke itu kan sumbatan pembuluh darah. Kalau pecah dia stroke-nya pendarahan. Kalau yang tidak pecah stroke bukan pendarahan gitu ya. Kalau bahasa kita stroke hemoragik dan stroke non hemoragik seperti itu kan. Jadi, nah kalau seandainya memang dikatakan stroke karena pembukuan darah atau penyumbatan ya, bekuan lah ibaratnya ya, tentunya satu diencerkan dan dijaga tempatnya, yang yaitu pembuluh darahnya yang dijaga, jangan sampai meradang kan. Yaitu simvastatin itu sebagai anti radang supaya dia tetap bagus si sel permukaan bagian dalamnya. Bekuannya dijaga, diberikan pengencer darah seperti aspilet, tromboaspilet, ya, CPG, clopidogrel, ya kan, supaya sirkulasi yang normal jalan, memberikan nutrisi pada daerah-daerah yang otak yang masih bisa diperbaiki gitu ya, seperti itu. Nah, di sini itu dengan supahabu itu ada kelor yang mencegah liponeogenesis. Juga kurkumin juga mempunyai sifat juga terhadap metabolisme lemak. Kemudian juga kelor sebagai antiinflamasi di vaskuler, albumin juga sebagai antiinflamasi di vaskuler, memperbaiki destruksi atau trauma injury bagian pembuluh darah bagian dalam. Ya, kurkumin juga sama ya, mempunyai antiinflamasi. Jadi memang sebenarnya di supahabu alfa ini kalau sebagai ajupan saja ya, kita tidak menjauh pada terapi medis, itu sudah cukup bisa membantu kerja daripada obat-obatan daripada saraf atau stroke ya, atau mempercepat pemulihannya. Yang tadinya mungkin bekuan itu terhadap efek motorik badan kita akan lama, tapi dengan pemberian supahabu mungkin akan cepat pemulihannya ya. Nutrisi yang diberikan oleh pembuluh darah pada cara sirkulasi darah pada jaringan otak yang terkena infark kematian daripada sel otak, itu pun akan cepat-cepat dicegah kematian yang luas ya, atau mencegah juga serangan stroke berulang yang sering terjadi pada kasus-kasus yang memang hipertensi yang sulit dikontrol ya, atau mungkin karena kita hidup dengan penuh stres ya, penuh dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksi seperti itu. Jadi menurut saya supahabu apa saat ini saya belum bisa menyarankan ibaratnya menggantikan dulu ya. Karena simvastatin atau pengencer darah itu adalah obat tunggal yang sudah teruji klinis gitu ya. Nah, supahabu ini yang mempercepat kondisi daripada perbaikan kerja daripada si simvastatin atau obat pembekuan darah tersebut gitu ya. Jadi kalau seandainya mungkin lupa pasien dengan atau bosan, supahabu apa bisa masih punya kerja yang sama dengan simvastatin sebagai antiinflamasi maupun bekuan darah ya pada clopidogrel atau vaskardia atau tromboaspirat dan sebagainya seperti itu. Jadi terapi ajupan ini bukan berarti berarti makan obat juga dong. Chemical dari dokter dengan dilihat hasilnya, kualitas daripada selnya perbaikannya sangat cepat atau tidak ya. Karena saya melihat bahwa perbaikan dengan obat biasa tanpa ajupan jauh lebih lambat dibandingkan obat biasa yang memang sesuai dengan guideline-nya atau terlaksananya diberikan ajupan yang supahabu alfa. Itu jauh lebih cepat dan lebih berkualitas hasil daripada pengobatannya. Itu mungkin Dr. O yang saya bisa. Terima kasih dokter.